Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Deva Bayaki dari kelas 11 Kimia Analisis 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT pertama ASEAN. Saat itu, KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada 23-24 Februari 1976. Maka tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. Yang kedua, turut menjaga perdamaian di Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak siapapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Kala itu, Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Pada kasus lainnya, yaitu saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberation atau bisa disebut juga MNFL berkonflik. Kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kala itu dipertemukan di Indonesia. Yang ketiga, membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Peran Indonesia selanjutnya juga tampak dari pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Gagasan ini bertujuan dalam menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN. Tidak hanya mencakup lingkup militer, isu keamanan lain seperti terorisme, separatisme, perampokan, dan kejahatan lintas negara yang bertentangan dengan hukum internasional juga masuk pantauan dalam komunitas keamanan ini. Yang keempat, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki fokus tersendiri pada isu di sekitar sektor maritim. Untuk itu, Indonesia pun turut mendorong berbagai kerjasama keamanan di sektor tersebut. Isu yang menjadi fokus kala itu memang meliputi beberapa kasus yang marak terjadi, seperti penanggulangan isu ilegal, unreported, and unregulated fishing atau yang bisa disebut IUUF. Yang kelima, memastikan sentralitas ASEAN. Selain sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN itu sendiri. Wujud dan peran tersebut terlihat saat Indonesia memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Minister of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region pada Juli 2016 lalu. Yang keenam, turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Ketika itu, isu pekerja migran mencuat. Indonesia pun tutur meyakinkan tersepakatinya Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotion. Secara khusus, deklarasi ini menggarisbesarkan pada bentuk dan upaya untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja, serta memberikan jaminan perlindungan, khususnya bagi para pekerja yang berbasis di sektor informal. Peran Indonesia dalam ASEAN tentu diwujudkan tidak hanya sebatas karena peran Indonesia sebagai salah satu pemerakarnya saja, tapi juga karena sikap politik Indonesia yang bebas aktif dan ingin berkontribusi mendorong
Asia Tenggara yang memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat. Tidak hanya itu saja, peran Indonesia dalam ASEAN juga pernah mendapatkan apresiasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut juga PBB karena peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara. Kala itu, selama menjadi anggota tidak tetap BKPBB, Indonesia sukses menjembatani upaya perdamaian dunia. Apresiasi ini juga diberikan secara khusus oleh PBB dalam KTT ke-10 ASEAN PBB yang dilakukan di Bangkok, Thailand pada 3 November 2019 lalu. Demikianlah penjelasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.